Assalamualaikum, halo sahabat calon konselor, kembali lagi bersama Kak Hawang Ulfa sebagai calon konselor masa kini. Nah, berbicara perihal bimbingan dan konseling memang gak ada habisnya, apalagi kita sebagai remaja, masalah seakan menjadi sahabat kita sehari-hari. Justru kehadiran konselor akan membantu adik-adik dalam mengolah masalah. Baik, membahas perihal masalah di sini ada tidak yang merasa hidupnya itu hampa. Maksudnya ngalir gitu aja sampai membuat dia menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Hidupnya seakan penuh dengan tekanan dan luka batin yang begitu mendalam. Jika ada, yuk segera hubungi konselor sekolahmu. Karena dalam ilmu konseling, ciri-ciri seperti itu adalah manusia yang sedang bermasalah menurut pendekatan naratif. Jadi setelah adik-adik mendatangi konselor sekolah, maka teknik ini akan diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah adik-adik sekalian. Tapi saya masih kurang paham, Kak. Ya sudah, kalau begitu mari kita menyaksikan bersama penjelasan mengenai teknik naratif ini. Selamat menyaksikan. Nama pendekatan ini adalah naratif terapi. Berawal dari tahun 1990, White dan rekannya David Epstein, seorang praktisi konseling keluarga yang berasal dari Australia. Beliau percaya bahwa hanya melalui pengetahuan, orang bisa benar-benar menjadi penulis untuk kehidupan mereka sendiri. Olehnya, pendekatan ini memandang bahwa kemampuan manusia dapat berpikir kreatif, aktif, dan imajinatif. Sehingga dalam posisi ini, konselor tidak pernah menganggap bahwa ia lebih tahu akan kehidupan konselingnya. Olehnya, hakikat konseling dari pendekatan ini adalah keaktifan konselor dan keaktifan konseli dalam mengungkapkan masalahnya. Karena tujuan utama dari terapi ini adalah membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Karena konseli adalah penafsir utama dalam kehidupan mereka. Dan tahu tidak, ternyata bapak mantan presiden kita, yaitu almarhum B.J. Habibie, pernah menggunakan terapi ini loh untuk penyembuhan psikologis akibat kehilangan Ibu Ainun. Teknik-teknik konseling. Yang pertama ada pertanyaan dan pertanyaan yang tujuannya ditunjukkan untuk memberikan dorongan kepada konseli dengan cara yang baru. Eksternalisasi dan dekonstruksi. Konselor naratif membantu konseli untuk membentuk kembali kisah yang berisi masalah yang dihadapi dengan memisahkan asumsi yang diyakini begitu saja yang terbentuk dari sebuah kejadian yang kemungkinan dapat menjadi alternatif pilihan hidup. Dan yang selanjutnya adalah mendokumentasikan bukti naratif, yaitu satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat konseli dengan menulis surat. Dan yang selanjutnya adalah penemuan hasil yang unik. Ini dilakukan untuk memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah. Yang terakhir adalah alternatif cerita dan retouring. Keduanya berusaha membangun kompetensi yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi cerita alternatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video proses konseling dengan menggunakan teknik SFBC. Dan berikut identitas konseli. Hal ini dimunculkan dari guru-guru yang mengeluh karena siswa yang bernama Husnul jarang mengikuti pembelajaran, serta jarang mengumpulkan tugas padahal dia adalah anak yang aktif saat belajar offline.
Belakangan ini masalah pribadi yang membuatnya tidak lagi berambisi seperti dulu. Hal inilah yang menyebabkan Husnul putus asa dan tidak lagi berambisi pada cita-citanya. Berikut proses konselingnya. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum, Bu. Saya Husnul Kadir dari kelas 12 MIPA 1 yang ingin melakukan konseling, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Nah Husnul? Sehat? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah. Ibu juga sehat, Nak. Bagaimana dengan sekolah online-nya? Ya justru hal itu yang membuat saya menelpon Ibu. Memangnya ada apa, Nak? Ya, Bu. Pasti Ibu sudah mendengarkan hal ini dari semua guru yang mengajar saya, Bu. Iya, tapi Ibu tidak bisa percaya begitu saja, karena Ibu yakin dan percaya kamu adalah anak yang baik dan rajin. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau percaya dengan saya. Memangnya ada masalah apa, Nak? Tapi saya mau. Tidak apa-apa. Ibu tidak akan menceritakan masalahmu dengan siapapun, karena kerahasiaan konseli adalah bagian hidup dari konselor. Karena itu semuanya sudah diatur oleh yang namanya kode etik. Baiklah, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi, Bu, saya tidak bisa berlama-lama untuk pertemuan kali ini. Karena ada satu hal yang yang lain yang saya kerjakan, Bu. Iya, Ibu paham, Nak. Jadi bagaimana kesepakatan waktu kita? Bagaimana kalau dilanjutkan besok pagi, Bu? Mungkin bisa sekitar 60 menit. Baik, Ibu mengerti. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggumu saat ini. Jadi begini, Bu. Mungkin masalah ini bukan dialami oleh saya saja, tapi semua teman-teman yang lain juga merasakannya, Bu. Tapi kemungkinan hanya saya saja yang saat ini merasa sekolah online ini nggak guna, Bu. Juga kesehatan, tapi nggak bisa menjaga kewarasan, Bu. Bagaimana maksudmu menjaga kewarasan? Coba Ibu bayangkan sendiri. Masa semua guru memberi tugas dengan jangka waktu pengumpulan yang sama? Yang lebih parahnya, Bu, saya tidak mengerti materinya, tiba-tiba diberikan tugas begitu saja. Baik, jadi maksud kamu saat ini, kamu merasa guru tidak adil karena memberikan tugas, bahkan kamu sendiri tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya, bukan begitu? Iya, Bu. Selain itu, saya tidak lagi punya minat terlalu berambisi seperti dulu lagi. Cita-cita apa yang bisa dicapai dalam kondisi seperti ini, semua terasa seperti omong kosong, Bu. Jadi kondisi Ananda sekarang betul-betul membuat Ananda kehilangan semangat untuk bercita-cita seperti itu dulu. Memangnya menurut Ananda, dulu Ananda itu orangnya seperti apa? Dulu saya anak yang ambisius, Bu. Kata anak-anak sekarang, nilai selalu melampaui jauh KKN, perilaku, kedisiplinan, organisasi, keaktifan, apalagi prestasi. Wah, lalu bagaimana pandanganmu terhadap dirimu sekarang, Nak, dibandingkan yang dulu? Saya sekarang, jangan tanya, Bu, jangankan prestasi, perilaku, disiplin, keaktifan, semuanya not found, Bu. Jadi perasaan apa yang Ananda rasakan sekarang? Coba Ananda gambarkan.
Kira-kira menurut Ibu gimana? Kalau ibu jadi kamu pasti sedih karena kehilangan gairah belajar dan tidak seambisius yang dulu. Nah, Ibu paham dengan apa yang saya rasakan kan? Lalu, Saya hanya ingin guru isi hati saya dan teman-teman saya, Bu. Setidaknya para guru mengerti bahwa yang kami alami sekarang betul-betul bukan biasa. Kami tidak hanya butuh dari aspek kognitif, tapi kami juga butuh aspek perasaan. Kami lebih diperhatikan lagi, Bu. misalnya, Saya ingin bercerita kepada beliau tentang masa-masa sulit yang kami alami sekarang. Setidaknya guru menawarkan media belajar yang lebih efektif. Misalnya modul atau PowerPoint yang bisa kami baca walau dalam keadaan apapun. Berbeda dengan Zoom yang hanya menjelaskan saja ditambah kuota dan jaringan yang bermasalah. Membuat kami tidak paham. Kadang guru ngomong apa, terutama guru matematika, kimia, dan fisika. ya ibu paham, Nak. Jadi sebenarnya kamu bermasalah dalam hal belajar yang dimana kamu ingin guru paham, kamu ingin gurumu itu paham cara mengajar yang baik, bukan begitu? Iya, Bu. Biar lebih enjoy, biar lebih enjoy saat kamu ingin mengungkapkan keinginanmu atas masalah yang kamu alami saat ini, coba kamu menulis satu surat yang istilahnya surat ini yang ingin kamu tunjukkan kepada gurumu. Tapi dengan satu syarat, di dalam surat itu kamu harus menjadi orang yang penuh semangat dalam belajar seperti dulu lagi, dan bukan orang yang terus berkutat pada masalah dan tidak mampu atau tidak tahu diri dan sulit menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Baik, Bu. Jadi silahkan kamu menuliskan di WA, lalu isi teksnya silahkan kirimkan ke Ibu karena waktu sudah menunjukkan hampir 60 menit. Suratnya mungkin Ibu tunggu besok pagi ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dear guruku. Iya. Dear guruku, kalian harus memahami kondisi kami sekarang. Perasaan kami, terutama tugas yang menumpuk. Kami juga memiliki kewajiban di rumah yang harus kami jalankan dari orang tua. Ada baiknya Ibu mengerti kondisi kami sekarang dengan mengurangi pemberian tugas dan menggunakan PowerPoint agar kami dapat membaca ulang penjelasan-penjelasan yang telah Ibu jelaskan dahulu. Karena kami dengan begitu kami akan lebih mengerti dan bisa mengulang-ulangnya beberapa kali. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Apakah Ibu sudah membaca suratnya? Iya, Nak. Saya sudah baca di WA. Dilihat dari tulisanmu, sebenarnya kamu anak yang hidupnya penuh dengan mindset yang positif. Mengapa Ibu mengatakan hal yang demikian? Buktinya kamu masih punya keinginan untuk bercita-cita walaupun kemarin kamu bilang sudah putus asa. Kamu bilang ada dalam suratmu, aku ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itulah sebabnya aku ingin menjadi orang yang sukses dengan giat belajar dan tekun dalam menekuni suatu bidang pekerjaan saya. Saya tidak tahu, Bu. Di sisi lain, saya merasa sangat berdosa jika membahas siapa yang salah tentang perasaan ini. Saat menulis surat itu, saya jadi kepikiran, Bu. Memang bahwa sebenarnya tidak ada kondisi ini. Dan saya yang terlalu memaksakan keadaan untuk menjadi sempurna, Bu.
Nah, jadi kamu bisa menyimpulkan, dan kamu memang anak yang ambisius dan punya kekuatan untuk berubah. Jadi, apa kira-kira yang dapat kamu lakukan dengan mengetahui bahwa kondisi ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa, dan melihat bahwa sampai hari ini sebenarnya kamu masih menjadi anak yang penuh ambisi? Mungkin akar dari masalah ini ada pada diri saya sendiri, Bu. Jadi tentu untuk keluar dari situasi sekarang ini, saya yang harus bertanggung jawab untuk mengubahnya, Bu. Nah, baik. Kira-kira keinginanmu yang mana yang akan terwujud saat kamu mampu untuk menyesuaikan diri belajar di tengah pandemi ini, dan kamu tidak lagi menyalahkan guru atau siapa-siapa? Tentunya saya akan mampu kembali berprestasi, Bu. Tetap aktif walau belajar daring dengan segala keterbatasan ruang dan waktu. Mohon doa dan bantuannya, Bu. Semoga guru-guru bisa paham akan kondisi yang saya alami. Iya, Nak. Tentu Ibu akan memberitahu guru-guru tentang kondisi yang kamu alami beberapa pekan terakhir. Mendengar kisahmu, Ibu jadi teringat film Laskar Pelangi yang pernah ditonton, kan? Iya, Bu. Saat itu saya masih kelas 5 SD dan ceritanya mengharu biru, Bu. Jadi apa yang dapat kamu tarik dari kisah Laskar Pelangi dan kisah yang kamu alami sekarang? Istilahnya kamu harus menyambungkan bahwa oh dia begini, saya begini. Saya dan mereka sama-sama anak yang punya cita-cita dan waktu serta ruang yang menjadi penghalang kami dalam belajar. Tapi itu bukan hal yang mampu menurunkan semangat kami dalam mengejar cita-cita. Baiklah. Kata kunci dari masalahmu adalah kemampuan diri untuk beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, bukan begitu? Ya, Bu. Setelah ini saya akan kembali menjadi anak bersemangat seperti dulu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bimbingannya. Nah, sekarang coba kamu merefleksikan perasaanmu pada saat sesi pertama dan sesi kedua ini. Awalnya saya merasa tidak punya tujuan sekolah lagi, Bu. Karena saya malas dan menyalahkan guru atas ketidakmampuannya mengajar. Tapi saat ibu memberikan saya tugas menulis surat, saya tersadar bahwa guru saya sudah maksimal dalam mengajar. Saya saja yang dongkol dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Dan insya Allah besok dan seterusnya saya akan kembali semangat belajar, walau dalam kondisi seperti sekarang, Bu. Ditambah lagi, Ibu mengingatkan saya pada tokoh-tokoh pemain Laskar Pelangi yang pantang menyerah dalam menempuh pendidikan mereka. Jawaban yang sangat bagus, Masya Allah. Karena Ibu merasa masalahnya sudah hampir selesai, pekan depan kita akan bertemu lagi dengan waktu dan jam yang sama ya. Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan arahannya, Bu. Iya, nah itu Ibu izin mematikan videonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video yang menjelaskan beberapa hal mengenai konseling. Semoga adik-adik sekalian semakin paham tentang tugas dan fungsi konselor sekolah. Nah, itu saja dari kakak. Kakak izin pamit. Stay safe, stay healthy. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.